Mereka sama sekali tidak menempatkan kita di mata mereka. Di lantai atas East Lake Hotel, Ketua Heavenly Beast Corporation memandang semua orang dengan wajah muram dan berkata dengan dingin. Mereka tidak menaruh perhatian pada Heavenly Beast Corporation, kan? Hewan peliharaan pertempuran Istana Naga memiliki dendam terhadap Heavenly Beast Corporation. Seorang lelaki tua berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. Undangan itu dengan jelas menyatakan kekuatan dan nama semua orang. Memang benar bahwa dia tidak memberikan wajah perusahaan binatang surgawi kita, tetapi dia juga tidak memberimu wajah apapun. Mengapa kalian semua tidak pergi dan mengundangnya? Ketua perusahaan binatang surgawi memandang Penatua dan berkata, baiklah, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk bertarung. Aku yakin semua orang sudah sangat jelas tentang pukulan yang telah diberikan toko pet pertempuran Istana Naga kepada kita. Sekarang, kita ingin memanggilnya untuk berbicara, tetapi pihak lain mengabaikan kami. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Seorang penatua melambaikan tangannya dan mengingatkan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Jika mereka tidak memberi kita wajah, kita harus memberi mereka wajah. Dengan begitu banyak dari kita, bahkan jika Istana Naga memiliki 20 hewan peliharaan Raja Dewa yang abadi, kita masih bisa menghancurkan mereka. Ketua Heaven Beast Corporation berkata dengan wajah penuh niat membunuh. Selusin orang di ruangan itu mewakili selusin atau lebih faksi di wilayah yang menjual hewan peliharaan mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika mereka semua bergabung, mereka dapat mengumpulkan 50 hingga 60 Raja Saleh yang abadi. Ada juga 3 hingga 4 Raja Saleh tingkat 3 yang abadi. The Heaven Beast Corporation sangat percaya diri dalam menghancurkan hewan peliharaan perang Istana Naga. Hewan peliharaan perang Istana Naga tidak lemah. Jelas tidak mungkin bergerak tanpa mendiskusikannya. Orang tua yang melambaikan tangannya sebelumnya melirik dengan acuh tak acuh pada Ketua Heaven Beast Corporation. Sekarang pihak lain tidak mau berbicara dengan kita, haruskah kita pergi dan memohon padanya? Ketua grup binatang surga berkata dengan agak marah. Karena dia tidak ingin memberi kita muka, kita tidak perlu memberi dia muka lagi. Namun, tidak mungkin untuk langsung bergerak. Itu tergantung pada sikap Raja Naga. Karena dia tidak mau datang, maka kami akan membiarkan dia datang dengan patuh. Seorang lelaki tua mengetuk meja. Senior Fang benar. Jika kita bisa menghindari perselisihan, jangan. Itu juga tidak baik untuk kita. Kita bisa memberi mereka pelajaran terlebih dahulu dan membiarkan mereka datang untuk berbicara dengan US First. Seorang pria parubaya mengangguk sambil tersenyum. Selain grup hewan surga, kelompok dan pasukan hewan peliharaan perang lainnya tidak akan menjadi musuh dengan hewan peliharaan perang Istana Naga kecuali mereka dipaksa ke dunia tertentu. Mereka bisa mendapatkan 20 hewan peliharaan perang Raja Dewa Abadi, dan bahkan mungkin ada 10 atau 20 hewan peliharaan perang lainnya. Begitu pertempuran dimulai, mungkin ada Raja Dewa Abadi yang sekarat. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Aku telah menyelidiki hewan peliharaan perang Istana Naga dan Raja Naga. Dia memiliki bawahan yang disebut tak terkalahkan dalam pertempuran. Ayo tangkap dia dan minta Raja Naga datang untuk mengobrol. Bagaimana menurutmu? Seorang lelaki tua merenung sejenak dan berkata, tentu, kirim beberapa orang dari masing-masing angkatan. Orang-orang yang lain mengangguk setuju. Semua pasukan mengirim orang untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Menarik, menarik. Grup binatang surgawi dan tokoh hewan peliharaan perang lainnya akan bergandengan tangan untuk menangani hewan peliharaan Istana Naga. Beberapa jam kemudian, sekelompok anak muda berkumpul di sebuah tempat hiburan. Pagar timur di tengah aula menatap pemuda di sekitarnya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum. Ini hewan peliharaan Istana Naga yang tidak mengikuti aturan. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Du Zewen berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Saudara Hao, tidakkah kamu ingin melihat pemilik hewan peliharaan Istana Naga menderita? Orang-orang muda di sebelahnya berkata kepada Dong Li Hao sambil tersenyum. Aku sudah lama tidak senang dengan teknik pertarungan yang tak terkalahkan itu. Wajah Dong Li Hao menjadi gelap saat melihat ejekan anak muda lainnya. Lakukan langkahmu secepat mungkin dalam 2 hari ke depan. Ketika saatnya tiba, Dong Li Hao, ingatkan orang-orang dari sistem kepanduan untuk tidak datang dan menangkap kami. Seorang pria muda berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, dengan kalian semua bersekutu, bahkan jika kami, Raja Abadi, mengetahuinya, paling banyak kami akan memberimu pengingat. Dong Li Hao menganggukkan kepalanya dengan dingin. Waktu berlalu dengan lambat. Hewan peliharaan pertempuran Istana Naga terus menjadi populer selama 3 hari. Hanya dalam 3 hari, semua hewan peliharaan pertempuran terjual habis.
Wang Xian juga menggunakan 3 hari ini untuk membantu sekelompok pembangkit tenaga listrik menjinakkan hewan peliharaan perang Raja Abadi serta hewan peliharaan perang biasa. Mungkin perlu waktu untuk menjinakkan hewan peliharaan perang Raja Abadi, tetapi menjinakkan hewan peliharaan perang biasa akan cepat. Karena itu, dia berhasil menjinakkan semua hewan peliharaan perang dalam 3 hari. Phew, akhirnya selesai. Selanjutnya, aku harus meningkatkan kekuatanku. Selain itu, setelah kekuatanku meningkat, aku akan terus berburu binatang buas. Lain kali, akan lebih baik jika aku bisa menangkap Raja Abadi tingkat 3 yang sunyi sepi, binatang buas. Dengan cara ini, kekuatanku bisa ditingkatkan lagi. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Dia melihat sumber daya di cincin interspatialnya. Sumber daya ini dapat meningkatkan kekuatannya 1 tingkat. Itu bisa meningkatkan kekuatan tempur lebih dari 20 ahli tingkat Raja Abadi di Istana Naga. Biarkan aku meningkatkan kekuatanku dulu. Wang Xian melambaikan tangannya dan duduk bersila di toko yang kosong. Dia memasukkan pil ke mulutnya satu per satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika pil berubah menjadi energi naga satu per satu, setengah jam kemudian, naga ilahi berputar di sekitar Wang Xian. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan levelmu. Kamu telah mencapai level 7 dari penguasa abadi. Nama Wang Xian. Ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level-level 7 dari Dewa Abadi, bentuk ke-6 dari transformasi naga ilahi. Asal 24.344 per 100.000. Kemampuan mengatur suku air, memerintah suku air di bawah levelnya. Memangsa makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga. Kemampuan menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek 5 elemen penggilingan, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga. Hukum logam, kayu, air, api, bumi, terang dan gelap level 7. Kerajaan Mahadewa tertinggi Istana Naga. Kepemilikan Istana Naga level 7. Anggota Istana Naga 177.693. Auman mengaum-mengaum. Raungan naga datang dari tulangnya. Wang Xian, yang sedang duduk bersila, seperti naga suci berbentuk manusia. Jika dia tidak memiliki keraguan, dia pasti akan berubah menjadi tubuh naga suci dan menjelajahi 9 langit. Kekuatan tempur Immortal King level 3. Melihat atributnya, Wang Xian mengepalkan tinjunya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Mungkin tidak lama lagi dia berani menunjukkan dirinya sebagai naga ilahi dan tidak takut orang lain mendambakan warisan naga ilahinya. Terus berjuang dan menjadi lebih kuat. Mata Wang Xian berbinar. Maaf Raja Naga, maaf mengganggumu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di pintu masuk. Oh, Wang Xian mengangkat alisnya dan melihat keluar. Bang, aku minta maaf karena mengundang Raja Naga untuk kesopanan terakhir kali. Pria parubaya di pintu tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan item ke tanah. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Hah? Wang Xian sedikit terkejut. Saat dia melihat benda yang terlempar ke tanah di depannya, ekspresinya berubah. Bang! Saat berikutnya, murid Wang Xian berkontraksi sedikit. Pria parubaya yang hendak pergi langsung ditangkap oleh sisi Wang Xian. Pintunya langsung tertutup. Raja Naga, apa yang kamu lakukan? Aku mewakili perusahaan binatang buas surga, sekte harimau surga, dan aula 10.000 binatang untuk mengantarkan sesuatu untukmu. Pria parubaya itu melihat sosoknya muncul di depan Raja Naga dalam sekejap. Saat dia melihat ekspresi dingin di wajah Raja Naga, ekspresinya berubah drastis. Segera, dia berteriak dengan wajah tegas tapi hati lemah. Apakah Anda mewakili Grandmaster Beastamer di area ini? Mata Wang Xian menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, benda di tanah muncul di tangannya. Ada lengan di tanah dan catatan di lengan. Hanya ada alamat yang tertulis di sana. Tidak ada yang lain. Namun, Wang Xian tahu bahwa lengan ini tidak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Dia ditangkap oleh seseorang. Orang-orang yang menangkapnya jelas adalah anggota dari Heaven Beast Corporation. Mereka adalah Grandmaster Beastamer dan tokoh hewan peliharaan di area ini. Apakah saya telah menyinggung kepentingan mereka? Mata Wang Xian dingin saat dia menatap pria parubaya yang dipenjara di depannya dengan niat membunuh. Berani-beraninya Dewa tingkat 9 bertindak dengan begitu angkuh. Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan dingin. Kamu apa yang kamu coba lakukan? Biarkan aku memberitahumu,
Aku mewakili banyak raja yang saleh. Terlebih lagi, ini adalah East Planet. Bahkan jika seorang raja yang saleh membunuh seseorang, dia harus membayar harganya. Pria parubaya itu mengumpulkan keberaniannya dan mengingatkan Wang Xian. Bang! Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuhnya ambruk. Hanya ada kepala yang tersisa. Ah! Jeritan sengsara keluar dari mulutnya. Dia menatap Wang Xian dengan wajah penuh ketakutan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pria parubaya itu berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Penangkap jiwa. Wang Xian melambaikan tangannya dan tubuh pria parubaya itu bergetar. Dia perlahan melebarkan matanya dan tatapannya secara bertahap kehilangan kilau. Fiuh. Wang Xian mencerna ingatannya saat matanya berbinar. Dengan lambaian tangannya, pria parubaya itu benar-benar musnah. Dia keluar perlahan. Rumah Jiu Huang adalah rumah pribadi. Letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Wang Xian berdiri di depan pintu utama dan mengamati sekelilingnya. Siapa kamu? Kedua penjaga itu melihat Wang Xian berjalan mendekat dan bertanya dengan dingin. Wang Xian mengabaikan mereka. Tatapan iblis melintas di matanya saat dia berjalan langsung ke Manor. Hah? Kedua penjaga ingin menghentikannya tetapi sebuah suara terdengar di benak mereka. Mereka segera berhenti. Wang Xian berjalan langsung ke Manor dan segera, dia tiba di sebuah aula. Ada lebih dari selusin orang duduk di aula. Di antara mereka, 3 lelaki tua duduk di tengah sementara sisanya duduk di kedua sisi. Wang Xian masuk dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Ketika lebih dari selusin orang melihatnya masuk, mereka menunjukkan senyum tipis di wajah mereka. Bagaimana dengan teknik bertarung yang tak terkalahkan? Wang Xian bertanya dengan dingin. Dia bukan siapa-siapa. Jangan khawatir, dia masih hidup. Terlalu sulit untuk bertemu Raja Naga. Kita tidak punya pilihan lain. Seorang lelaki tua berkata dengan samar. Hehe, kamu bisa datang dan mengunjungiku secara langsung jika kamu mau. Sepertinya aku tidak akan menghentikan kalian di luar. Wang Xian berkata dengan dingin, serahkan teknik pertarungan yang tak terkalahkan kepadaku dulu. Raja Naga, jangan terlalu sombong ketika kamu datang kepada kami. Sebaiknya kamu masuk akal. Ketua Heaven Beast Corporation berkata dengan dingin. Ketua Du. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, kedua tetua di sampingnya menatapnya dengan ketidakpuasan. Kami tidak akan terlibat dalam dendam antara Heaven Beast Corporation dan kamu. Kami di sini bukan untuk mengundang Raja Naga untuk masalah Heaven Beast Corporation. Raja Naga harus mengetahui detailnya dengan jelas. Seorang tetua di tengah berkata, serahkan teknik pertempuran yang tak terkalahkan kepada aku pertama. Wang Xian berbicara dengan dingin seperti biasa. Pria tua itu sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya. Bang! Segera, sesosok terlempar di samping Wang Xian. Wow, Bos Wang, anak nakal itu benar-benar menipuku. Bos Wang, kamu harus membalaskan dendamku. Sosok itu memeluk paha Wang Xian dan berteriak dengan ekspresi sedih. Wang Xian menatapnya. Seluruh wajahnya hampir rusak akibat pemukulan itu. Hanya setengah dari lengannya yang terputus telah pulih. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Jelas bahwa dia dipukuli habis-habisan. Selanjutnya, teknik pertarungan yang tak terkalahkan memiliki harta karun padanya. Untuk dapat menangkapnya, jelas bahwa mungkin ada seorang ahli yang bergerak dalam kegelapan. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan menyembuhkan luka di tubuhnya. Kamu kembali dulu, Wang Xian berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Baiklah bos, hati-hati. Tak satu pun dari orang-orang ini adalah orang baik. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke selusin Raja Abadi di sekitarnya. Dia sedikit mengecilkan kepalanya dan berkata. Berdengung. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sosoknya melintas dan dia langsung kembali ke negaranya yang abadi di planet asal bintang. Bicaralah, aku akan memberimu 3 menit. Wang Xian melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan berkata dengan dingin sambil mengalihkan pandangannya ke mereka semua. Kata-katanya menyebabkan ekspresi selusin dari mereka menjadi sedikit jelek. Raja Naga, aku tidak akan banyak bicara. Yang duduk di sini hari ini semuanya adalah Grandmaster penjinak binatang buas dan pedagang hewan peliharaan dari ratusan ribu planet di wilayah ini. Kami tidak iri dengan fakta bahwa hewan peliharaan Istana Naga Anda bisa mendapatkan begitu banyak hewan peliharaan Raja Dewa Abadi. Namun, kami harap Anda bisa menjualnya dengan harga pasar. Dalam bisnis, harmoni membawa kekayaan. Harga pasar tidak akan memengaruhi Anda. Sebaliknya, Anda akan mendapat lebih banyak. Biar saya perjelas, menyinggung AS tidak akan menguntungkan Anda. Penatua di depan memperingatkannya secara langsung.
Saya merasa bahwa harga saya adalah harga pasar. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan saat mendengar kata-katanya. Kalau begitu, apakah kamu yakin ingin menyinggung kami? Ketua grup binatang surga berkata langsung dengan wajah dingin. Haha, menyinggung kalian. Dalam bisnis, tentu saja, saya membuat keputusan sendiri. Jika saya ingin menjual, saya akan menjual. Jika saya tidak ingin menjual, saya tidak akan menjual. Ini adalah kebebasan saya untuk menjual di harga apapun. Kalian juga dalam bisnis. Apakah kamu tidak mengerti ini? Jika kamu tidak mengerti, kamu sebaiknya tidak berbisnis. Selain itu, kalian bisa menjualnya dengan hargaku atau bahkan lebih rendah dari hargaku. Lagi pula aku akan menjualnya dengan harga yang sama di masa depan. Wang Xian memberi mereka senyum mengejek. Secara alami, dia bisa menetapkan harga Battle Pets at will. Dia juga sengaja menjualnya dengan harga pasar. Dia menangkap hewan peliharaan pertempuran dan menjinakkannya dengan cepat. Demi bisnis, dia tentu saja harus menjualnya dengan harga lebih murah dari yang lain. Dunia bisnis seperti medan perang. Kelompok orang ini jelas tidak mengerti. Raja Naga, apakah itu berarti tidak ada lagi yang perlu dibicarakan? Seorang lelaki tua di depan berdiri perlahan. Di kedua sisi, ada juga lelaki tua yang berdiri dengan dingin dan menatap Wang Xian. Kalian semua memohon padaku, namun kalian masih berani menculik temanku. Menarik sekali. Aku akan segera melunasi hutang ini. Jika kalian semua masih berani menimbulkan masalah, Istana Naga akan membereskannya bersama. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke mereka semua dan tersenyum sinis. Setelah itu, dia berbalik dan segera pergi. Sekelompok orang yang mencari kematian sebenarnya berani menculik yang tak terkalahkan dalam pertempuran dan membuatnya datang untuk mengancamnya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Bahkan dengan kekuatan Istana Naga saat ini, mereka tidak takut pada mereka. Jika mereka saling berhadapan, siapa yang akan takut pada siapa? Raja Naga, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jangan paksa kami. Seorang lelaki tua lain di depan melihat Wang Xian berbalik dan pergi. Dia sangat marah dan berteriak dengan dingin. Bang, sialan kau, rekan sombong. Di 9 Desolation Manor, para ahli dari Heaven Beast Group, Heaven Tiger Sect, Tousan Beast Hall, dan faksi lain melihat bahwa Wang Xian tidak memperhatikan mereka saat dia terus berjalan keluar. Wajah mereka dipenuhi amarah. Pemimpin sekte-sekte Harimau Surga tidak bisa membantu tetapi membanting meja dengan keras. Wajahnya suram. Dari saat pihak lain tiba hingga saat dia pergi, dia sama sekali tidak memandang mereka. Hehe, aku sudah mengatakan bahwa kita tidak perlu mempermalukan diri kita sendiri. Kita seharusnya memberitahu dia konsekuensi menyinggung kita sejak awal. Ketua grup binatang surgawi mencibir saat melihat pemandangan ini. Sekarang, bukankah semua orang harus mengikuti metodeku? Sudut mulut ketua kelompok binatang surgawi meringkuk sedikit saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Dia senang melihat pemandangan ini. Master Sekte, Tetua Hua, yang pergi ke toko hewan perang Istana Naga untuk menyampaikan berita kepada Raja Naga, telah menghilang. Kerajaan ilahinya juga telah jatuh ke dalam keheningan. Sepertinya dia telah jatuh. Pada saat ini, sesosok masuk dan melaporkan dengan ekspresi jelek. Apa, dia benar-benar berani membunuh utusan kita secara langsung? Wajah Master Sekte Harimau Langit berubah dan dia meraung dengan suara rendah. Wajah orang-orang lainnya berubah dan menjadi suram lagi. Bisakah kamu menanggungnya sekarang? Kita hanya punya 3 pilihan sekarang. Salah satunya adalah membunuh pihak lain, atau mengeluarkan hewan peliharaan pertempuran Istana Naga dari area kita. Yang kedua adalah menjauh dari pihak lain, dan yang ketiga adalah melepaskan bisnis hewan peliharaan pertempuran agar tidak ada dampak apapun. Ketua grup binatang surga berkata dengan dingin. Semua orang di aula tampak murung. Hewan peliharaan Istana Naga tidak menaruh perhatian pada mereka. Sekarang, salah satu dari mereka harus menang atau kalah. Entah hewan peliharaan Istana Naga mati atau pergi, atau mereka mati atau pergi. Namun, bagaimana mungkin mereka rela meninggalkan tempat yang telah berdiri selama ratusan ribu tahun? Bagaimana mungkin mereka rela melepaskan bisnis Taming War Pets? Semuanya, ini mungkin kesempatan bagi kita. Raja Naga dari Istana Naga memiliki formasi susunan yang kuat. Aku yakin beberapa dari kalian sudah melihatnya. Selain itu, Raja Naga tampaknya telah menguasai kemampuan untuk menjinakkan hewan peliharaan perang dengan cepat. Kamu harus mengetahui kemampuan ini dengan jelas dari penjinakan Space Beast-nya. Jika kita bisa mendapatkan harta ini, kita akan bisa bangkit. Pada saat itu, kita semua akan membentuk sebuah kekuatan.
Hehe, tak lama lagi, kita akan bisa melangkah ke tengah Imperial Starfield, dan tidak perlu berada di tempat terpencil ini. Mata ketua The Heavenly Beast Group berkedip saat dia berbicara. Ekspresi semua orang di sekitar berubah, dan hati mereka tergerak. Tapi kekuatan pihak lain tidak lemah. Master Aula Myriad Beast Hall bergumam. Kekayaan datang dari bahaya. Jika Anda ingin mendapat peluang besar, bagaimana Anda tidak bertarung? Aku benar-benar tidak percaya bahwa gabungan semua AS bukan tandingan Istana Naga. Ketua Grup Binatang Surgawi berkata dengan dingin. Tokoh hewan pertempuran Istana Naga membunuh murid yang pergi melapor kepada kita. Sekarang, kirim seseorang untuk membunuh semua staf di tokonya. Jika pet perang Istana Naga itu tahu apa yang baik untuknya, kami akan memberinya kesempatan. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, maka kita akan melihat siapa yang benar-benar kuat. Saya tidak percaya Sekte Harimau Langit kita telah berdiri di daerah ini selama jutaan tahun, dan akan takut akan kekuatan baru yang meningkat. Master Sekte Sky Tiger Sekte berkata dengan dingin saat ini. Salah satu orang mengangguk sedikit. Ketua Grup Binatang Surgawi mengungkapkan senyum di wajahnya. Meski semua orang belum setuju, dia tidak terburu-buru. Berdasarkan pemahamannya tentang Raja Naga, orang yang membunuhnya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. Bos Wang, apakah kamu baik-baik saja? Tidak lama setelah Wang Xian keluar dari 9 Desolation Manor, dia menerima pesan bahwa teknik bertarungnya tidak terkalahkan. Aku baik-baik saja. Siapa yang menculikmu? Wang Xian segera bertanya. Bos Wang, ini Du Zeyu dan yang lainnya. Sialan, mereka mengambil harta pelindungku dan semua batu suciku. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata dengan marah. Oh, kirimi aku informasi spesifik mereka. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Bos, kamu ingin membalaskan dendamku? Tidak perlu. Aku ingin membalaskan dendam B-Start ini sendiri. Aku ingin membunuh mereka lain kali. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan segera menggelengkan kepalanya dan menjawab. Terserah kamu. Aku akan memberimu hewan peliharaan pertempuran Raja level 2 yang abadi setelah beberapa waktu. Wang Xian ragu sejenak dan berkata kepadanya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan diculik karena masalahnya sendiri. Dia mungkin juga memberinya hewan peliharaan pertempuran tingkat Raja yang abadi. Lagi pula itu hanya buang-buang waktu baginya. Apa, Bos Wang? Apa yang kamu katakan? Dapatkan saya hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa tingkat 2 yang abadi. Apakah saya melihat sesuatu? Wow, Bos Wang, aku sangat mencintaimu. Aku akan menemukanmu sekarang dan memeluk pahamu. Di planet asal bintang, teknik pertempuran tak terkalahkan, yang awalnya sangat marah, melompat kegirangan saat mendengar kata-kata Wang Xian. Kali ini, dia diculik dan seorang ahli telah merampas harta pertahanannya. Harta karun ini sangat berharga dan tidak kalah berharganya dengan Dewa Puncak Lord Battle Pet. Bahkan, itu bahkan sedikit lebih berharga. Sekarang, Bos Wang benar-benar mengatakan bahwa dia ingin memberinya hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa tingkat 2 yang abadi. Dia praktis terbang ke langit. Tuannya hanyalah hewan peliharaan pertempuran Raja tingkat 1 Dewa yang abadi sekarang. Kamu tidak harus datang. Di sini tidak aman. Battle Pet mungkin akan memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Kamu bisa menunggu berita di Star Origin Planet. Wang Xian berkata langsung ke teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Baiklah, jangan khawatir Bos Wang. Aku akan menunggu kabarmu di sini, hehehe. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menganggukkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Berdengung. Setelah dia selesai berbicara dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan, Wang Xian segera menghubungi Perdana Menteri Gui. Raja Naga. Gambar Perdana Menteri Gui muncul dan dia meneriakinya dengan hormat. Suruh Ao Yao dan Ao Jian membawa beberapa orang ke sini. Wang Xian segera berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menganggukkan kepalanya. Bagaimana situasi saat ini di Istana Naga? Wang Xian terus bertanya. Raja Naga, Kepiting Ao telah memimpin bawahannya ke planet sekitarnya untuk misi. Kami telah menemukan beberapa misi bagus untuk membantu planet lain dalam menekan dan memusnahkan binatang buas. Dengan Kepiting Ao dan yang lainnya, Istana Naga kita akan mendapatkan banyak keuntungan setiap saat. Setelah anggota Istana Naga lainnya membersihkan laut bawah tanah, mereka juga akan keluar untuk menjalankan misi. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Ya, tidak apa-apa. Beritahu Ao Crab bahwa jika dia dapat menangkap beberapa dewa abadi binatang buas tingkat dewa hidup-hidup, cobalah untuk menangkap mereka hidup-hidup.
Jangan bunuh mereka dan pertahankan kerajaan ilahi mereka. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan ekspresi puas di wajahnya. Di langit berbintang ini, ada banyak binatang buas yang sunyi. Istana naga pasti bisa memburu binatang buas untuk meningkat dengan cepat. Lebih jauh lagi, Raja Dewa Abadi dapat memenjarakan Dewa Abadi Overlord binatang buas dan menangkapnya hidup-hidup untuk dijual. Nilainya akan lebih besar. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Selanjutnya, aku akan menangkap monster laut Raja Dewa Abadi sendiri. Aku akan menyerahkan ini pada Ao Jian dan Ao Yao. Wang Xian berpikir sendiri. Dia segera menghubungi permaisuri bintang wanita dan bersiap untuk bekerja. Namun, pada malam hari, Wang Xian menerima sebuah berita. Semua anggota staf toko hewan peliharaan Istana Naga dibunuh. Bos, temanku mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa semua anggota staf hewan peliharaan perang Istana Naga yang dia minta telah dibunuh. Bos Wang, hati-hati. Orang-orang pembawa sial itu mungkin ingin berurusan denganmu. Aku mendengar dari tuanku bahwa mereka sangat kuat. Di Manor, Wang Xian sedang melihat gambar keterampilan tempurnya yang tak terkalahkan. Ketika dia mendengar berita yang dia laporkan, wajahnya menjadi murung. Aku mengerti. Aku akan menangani masalah ini. Dia mengangguk dengan wajah muram. Baiklah, Bos Wang. Hati-hati. Meskipun keamanan planet Danau Timur sangat tinggi, masih mungkin bagi seorang ahli untuk membunuh seseorang. Selain itu, kelompok orang itu tidak lemah. Jika mereka bergabung, bahkan dinasti perbatasan timur mungkin tidak berani menyinggung mereka terlalu banyak. Invincible mengingatkannya beberapa kali lagi sebelum menutup telepon. Mereka benar-benar membunuh semua pegawai toko Istana Nagaku. Bagus, bagus, sangat bagus. Mata Wang Xian sedingin es saat dia duduk di manor dan menunggu dengan tenang. Berdengung. Salam, Raja Naga. 3 jam kemudian, sekelompok sosok terbang. Ao Jian membawa 3 penjaga naga dengan kekuatan tempur Raja Dewa Abadi sementara Ao Yao membawa 5 spesies naga dengan kekuatan Raja Dewa Abadi. Aku di sini. Ini adalah beberapa informasi mengenai perusahaan binatang surga, sekte harimau surga, aula 1000 binatang, dan faksi lainnya. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah membunuh semua orang di planet Danau Timur. Tidak perlu ahli tingkat Raja Abadi untuk mengambil tindakan untuk saat ini. Jangan biarkan orang lain hidup. Wang Xian menyampaikan sepotong informasi kepada Ao Yao dan menginstruksikannya. Itu Raja Naga. Serahkan ini pada kami. Ao Yao menganggukkan kepalanya. Hati-hati. Ini adalah wilayah dinasti perbatasan timur. Tidak ada pembunuhan yang diperbolehkan. Jangan ungkapkan identitasmu. Wang Xian mengingatkannya. Jangan khawatir, Raja Naga. Metode deteksi teknologi ini tidak akan bisa mendeteksi kita. Ao Yao menganggukkan kepalanya dengan percaya diri. Formasi itu tidak efektif melawan mereka. Metode deteksi teknologi ini tidak akan dapat mendeteksinya. Selain itu, mereka memiliki kekuatan tempur raja yang abadi. Terlalu sulit untuk mendeteksi mereka. Baiklah, aku akan menyerahkan urusan ini pada kalian. Aku masih punya urusan lain untuk diurus. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Pertarungan dengan Sekte Harimau Surgawi dan Balai 1000 Binatang belum mencapai titik di mana mereka akan bertarung sampai mati. Karena pihak lain membunuh beberapa orangnya sebagai peringatan, Wang Xian akan membunuh untuk memperingatkan mereka ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu kali lipat. Jika pihak lain masih berani menyerang, dia akan melanjutkan. Tentu saja, ini juga situasi di mana Wang Xian tidak punya pilihan lain saat ini. Sangat sulit untuk membunuh Raja Abadi. Bahkan jika dia memiliki formasi gangguan spasial lubang hitam, dia hanya bisa membunuh beberapa Raja Abadi paling banyak. Lagi pula, pihak lain juga memiliki banyak pembangkit tenaga Raja Abadi level 3. Jika mereka bertarung, Istana Naga bisa menang. Namun, akan sulit untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Dia sedang menunggu kekuatan Istana Naga untuk meningkat lebih jauh. Jika dia ingin bertarung, dia akan menghancurkan mereka semua. Itu Raja Naga. Ao Yao, Ao Jian dan yang lainnya menganggukkan kepala. Aku sedikit terlambat. Keesokan paginya, di pintu masuk manor, Wang Xian memandangi Di Xingnu yang terlambat dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu hanya terlambat beberapa menit. HMPH, kamu mau kemana? Wajah Di Xingnu menjadi gelap saat dia mendengar kata-katanya dan berkata dengan ekspresi gelap. Sekarang, dia sedikit marah saat melihat Wang Xian. Orang ini terlalu tercela. Ayo pergi ke Taman Binatang Luolman. Wang Xian berkata. Baiklah, selama dia tidak akan menangkap Black Dog Beast, dia tidak peduli pergi ke tempat lain. Ayo pergi. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang menuju formasi teleportasi. Taman Binatang Luolman adalah taman binatang terbesar di wilayah ini. Itu juga merupakan ancaman terbesar bagi wilayah ini. Taman binatang terpencil Lorman sangat besar, dan memiliki karakteristik khusus. Itu adalah bahwa taman binatang terpencil Lorman akan berkembang secara bertahap. Ada tumbuhan yang hidup di sana, dan tumbuhan ini memiliki ciri khusus. Itu bisa berkembang biak dengan gila-gilaan, tumbuh dengan gila-gilaan. Setelah tidak dirawat secara artifisial, setiap tahun, Lorman Desolate Beast Garden akan meluas puluhan juta kilometer ke dunia luar. Puluhan juta kilometer setahun di medan bintang yang luas memang tidak banyak, tapi bagaimana dengan 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun? Setelah tanaman kosong ini berkembang, itu adalah habitat yang sangat baik untuk binatang buas. Taman binatang buas terpencil Lorman selalu menempati ruang hidup manusia. Itu adalah ancaman terbesar bagi seluruh wilayah. Jumlah binatang buas yang tinggal di dalamnya tidak ada habisnya. Kadang-kadang, akan ada pasang surut. Ada beberapa ratus planet kehidupan yang hancur total oleh gelombang buas. Sebagai surga bagi binatang buas, tentu saja ada banyak harta karun. Buah dewa pohon dewa, anak binatang buas yang sunyi. Harta karun yang pernah diambil alih oleh Lorman Desolate Beast Garden, beberapa dari Unding Godly Monarch yang mati di Desolate Beast Garden, Unding Godly Nation. Binatang buas yang tidak bisa mati, bangsa yang saleh dan seterusnya. Lorman Desolate Beast Garden juga menarik banyak prajurit dan petualang untuk masuk. Banyak ahli telah memperoleh peluang di dalam dan melangkah ke tingkat Raja Abadi. Wang Xian telah menetapkan targetnya di sini terutama karena ada lebih banyak binatang buas di sini. Jumlah binatang buas tingkat Raja Abadi di seluruh Taman Binatang Buas Luolman bisa mencapai hingga 10.000, yang lebih dari semua binatang buas tingkat Raja Abadi di seluruh area digabungkan. Ada susunan teleportasi untuk tiba di Luolman Desolate Beast Park di planet East Lake. Selamat datang di Lorman Desolate Beast Park. Saya berharap semua pejuang pemberani kembali dengan penuh kemenangan. Ketika Wang Xian dan yang lainnya tiba di planet yang paling dekat dengan Taman Binatang Buas terpencil Lorman melalui formasi teleportasi, sebuah suara terdengar. Dia menoleh dan melihat seorang wanita cantik tidak jauh. Suara itu datang dari wanita ini. Wang Xian mengangguk ringan pada wanita itu dan melihat ke depan. Lokasi formasi itu terletak di puncak gunung yang sangat besar. Seluruh gunung itu tingginya lebih dari 100.000 meter. Ke depan, tidak ada langit berbintang. Hanya ada satu jenis pohon hitam. Jenis pohon ini terletak di langit berbintang di depan. Itu padat dan tak ada habisnya. Sekilas, itu sangat menindas. Di sebelah kanan, ada api yang menjulang tinggi di kehampaan. Ada ahli yang membakar pohon hitam. Ayo pergi, ayo langsung ke sana. Wang Xian berkata kepada wanita bintang kekaisaran dan terbang langsung ke kehampaan di depan. Ada banyak orang di sekitarnya. Banyak dari mereka memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat. Beberapa dari orang-orang ini datang dari planet lain untuk mengambil risiko dan mencari harta dan peluang. Beberapa dari mereka berasal dari planet kehidupan terdekat. Di depan Taman Binatang Terpencil Lorman, ada lebih dari 100 planet manusia. Di masa lalu, ada sekitar 500 hingga 600 planet kehidupan di dekatnya. Karena perluasan Taman Binatang Terpencil Lorman, beberapa ratus di antaranya menyebabkan planet mereka melarikan diri. Dan lebih dari 100 planet yang tersisa di sini, semuanya sangat besar, beberapa kali lebih besar dari benua Tianze. Bahkan seorang kaisar yang abadi akan merasa sulit untuk melarikan diri dengan planet-planet. Sekarang, semua manusia di ratusan planet ini bekerja sama untuk mempertahankan diri dari invasi Lorman Desolate Beast Park. Kali ini, aku akan melihat apakah aku bisa menangkap King Battle Pet abadi level 3. Setelah aku menangkapnya, aku akan bisa meng-upgrade sekali lagi. Wang Xian bergumam. Saat dia menuju ke Lorman Desolate Beast Park, Aoyao Aojian dan yang lainnya mulai mencari informasi tentang Ispul Planet. Menurut informasi yang kami terima, Raja Naga telah pergi ke Lorman Desolate Beast Park. Dia seharusnya menerima berita kematian staf tokoh hewan perang Istana Naga miliknya, tapi dia tidak bereaksi. Mungkin Raja Naga tahu konsekuensi menyinggung kita. Di 9 manor sunyi, semua orang duduk di aula. Mendengar informasi yang diterima bawahan mereka, mereka tersenyum tipis. Karyawan dibunuh tanpa reaksi apapun. Jelas bahwa mereka takut akan kekuatan mereka. Ini adalah fenomena normal. Lagi pula, jika mereka benar-benar bergabung, tokoh hewan peliharaan Istana Naga pasti bukan tandingan mereka. Kami belum bisa sepenuhnya yakin. Ini baru hari pertama.
Ketua grup binatang surgawi sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Raja Naga akan langsung meninggalkan tempat ini. Hehe, dia tidak akan berani menyinggung kita semua bahkan jika dia punya nyali. Dia masih sombong di depan kita. Dia harus pergi sekarang. Selama dia tidak bodoh, dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Seorang lelaki tua berkata dengan tenang, wajahnya penuh percaya diri. Menyinggung mereka jelas merupakan pilihan paling bijak. Orang-orang lainnya sedikit mengangguk. Mereka tidak ingin menjadi musuh dengan hewan peliharaan pertempuran Istana Naga kecuali mereka tidak punya pilihan pada akhirnya. Mari kita tidak membuat terlalu banyak keputusan sekarang. Hewan peliharaan Istana Naga mengatakan bahwa penjualan berikutnya akan dilakukan dalam 1 hingga 2 bulan. Kami akan melihatnya dalam 1 hingga 2 bulan. Pemimpin Sekte Harimau Langit berkata perlahan. Baiklah, sisanya menjawab. Area Lorman Desolate Beast Park sangat luas. Itu ribuan kali lebih besar dari Blackstone Domain. Jika kita mencarinya sendiri, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Kita bisa membeli informasi di sini dulu. Wang Xian melayang di udara saat dia membaca informasi di sistem kecerdasan buatan. Sebelumnya, dia telah menjelajahi Blackstone Domain selama 7 hingga 8 hari sebelum mengambil tindakan. Namun, area Lorman Desolate Beast Park terlalu besar. Butuh waktu lama untuk menjelajahinya. Cara terbaik adalah membeli beberapa informasi. Sistem kecerdasan buatan menyarankan agar mereka dapat pergi ke aliansi darah besi untuk membeli informasi di sini. Ayo pergi ke lokasi puncak gunung lain di depan. Wang Xian berkata kepada Ratu Surgawi dan terbang langsung ke puncak gunung yang relatif pendek di depan. Seluruh puncak gunung memiliki kata-kata aliansi darah besi tertulis di atasnya. Aliansi darah besi adalah aliansi di antara ratusan planet di sekitarnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa aliansi darah besi adalah yang terkuat kecuali dinasti perbatasan timur. Namun, meskipun mereka kuat, tekanannya sangat besar. Mereka jarang meninggalkan ratusan planet di sekitar mereka. Saat mereka menghadapi ancaman dari Lorman Desolate Beast Park, para raja yang saleh di sini tidak bergerak. Selamat datang di aliansi darah besi, Tuan, apakah Anda di sini untuk menerima misi atau tidak? Wang Xian mendarat di puncak gunung dan seorang wanita segera bertanya dengan hormat. Beli informasi tentang semua binatang buas Raja Abadi yang Anda kenal di Lorman Desolate Beast Park. Wang Xian segera menjawab, Pak, silakan masuk. Saya akan memberi tahu penanggung jawab Departemen Informasi. Staf wanita sedikit terkejut dan membawa mereka masuk. Informasi tingkat ini sangat berharga. Setengah jam kemudian, Wang Xian keluar dari aliansi darah besi dengan puas. Kali ini, dia menghabiskan banyak uang. Nilai informasi itu sebanding dengan nilai lebih dari selusin warpet tingkat dewa tahap puncak. Namun, itu sangat berharga. Aliansi darah besi ini memang layak menjadi eksistensi yang telah berperang melawan Lorman Desolate Beast Park selama jutaan tahun. Mereka sebenarnya memiliki lebih dari 100 informasi mengenai Dewa Abadi King Desolate Beast. Wang Xian mengungkapkan ekspresi puas. Melihat peta di tangannya, dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke Lorman Desolate Beast Park. Ingat lokasi ini dulu. Kamu harus masuk dan menyelidikinya nanti. Wang Xian memberitahu Di Xingnu, yang terletak di celah kehampaan, tentang peta itu. Aku tahu. Di Xingnu memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan dingin. Hehe, jangan terlalu dingin. Lagi pula, kita memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Jika kamu ingin membeli hewan peliharaan perang di masa depan, kamu bisa datang dan mencariku. Wang Xian tersenyum saat melihat tatapan dinginnya. Di Xingnu meliriknya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Berdengung. Saat berikutnya, mereka terjun ke Lorman Desolate Beast Park yang luas. Seluruh hutan besar itu seperti lautan, mencapai ketinggian jutaan kilometer. Meski tidak bisa dibandingkan dengan laut bawah tanah, daerah itu memang menakutkan. Ayo pergi ke tempat pertama dulu. Wang Xian berkata kepada Di Xingnu dan terbang ke depan dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat. Begitu dia memiliki target, dia tidak perlu tinggal di tempat lain. Ayo pergi dan selidiki dulu. Jika kita dapat menemukan binatang buas tingkat Raja Abadi, kita akan segera kembali. Wang Xian memberi isyarat kepada Di Xingnu dan mereka berdua berpisah. Di daerah ini, menurut informasi dari Aliansi Darah Besi, ada binatang buas tingkat 1 Raja Abadi yang aktif. Selama dia bisa menemukannya, Wang Xian bisa mengatur sebuah arai dan mulai menangkapnya. Pohon-pohon hitam itu rimbun secara tidak normal, menyebabkan ruang di sekitar mereka tidak terlalu besar. Ada semua jenis binatang buas yang tinggal di sini.
Ada binatang buas seukuran semut yang dapat menyebabkan bahaya fatal bagi dewa-dewa yang kekal. Wang Xian mengandalkan kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya dalam terang dan gelap untuk mencari pengejarnya dengan hati-hati. Oh benar, ayo coba rasakan cabang-cabang ini dengan atribut kayu. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan meletakkan telapak tangannya di cabang. Dengan pohon leluhur, indera atribut kayu Wang Xian jauh lebih unggul dari atribut lainnya. Selain itu, ia juga memiliki cabang mistis seperti pohon fucang, kayu yang tidak habis-habisnya, kayu yang mengembalikan jiwa, dan sebagainya. Pohon fucang yang dijiwai roh mungkin berguna di sini. Wang Xian punya ide. Cabang pohon muncul di telapak tangannya dan dia meletakkannya di pohon hitam. Saat berikutnya, cabang-cabang pohon hitam tak berujung di depannya muncul di benak Wang Xian seperti jaringan. Dalam sekejap, dia merasa bisa merasakan segala sesuatu dalam radius puluhan juta kilometer. Ini aku tidak menyangka akan sangat berguna. Semangat yang melekat pada cabang memberinya sedikit spiritualitas. Spiritualitas ini bisa berperan sebagai mata Wang Xian. Aku menemukannya. Hahaha, sepertinya aku mendapat banyak kali ini. Wang Xian mengungkapkan ekspresi bersemangat dan segera mengirim pesan ke Di Xingnu. Kamu menemukannya begitu cepat. Di Xingnu hanya pergi kurang dari 5 menit ketika dia bergegas kembali setelah menerima pesan Wang Xian. Dia bertanya dengan heran. Aku menemukannya. Aku akan mengatur formasi terlebih dahulu. Kamu pergi dan menariknya nanti. Wang Xian berkata padanya dan segera mengatur formasi. Lebih dari 10 menit kemudian, Di Xingnu pergi untuk menariknya. Prosesnya relatif lancar. Ketika dia melihat seekor semut melompat-lompat di depannya, Raja Binatang Buas yang abadi secara alami menyerangnya secara langsung. Penjinakan berikutnya juga sangat lancar. Ini bukan pertama kalinya Wang Xian melakukan hal seperti itu. Dia dengan mudah menangkapnya. Haha, itu terlalu mulus. Ayo lanjutkan. Wang Xian berkata dengan penuh semangat kepada Di Xingnu. Orang ini benar-benar gila. Dia berhasil menjinakkan hewan peliharaan pertempuran Raja Abadi dalam waktu sesingkat itu. Jika dia diberi cukup waktu, bukankah dia akan mampu membangun pasukan lebih dari 100.000 hewan peliharaan pertempuran Raja Abadi? Kaisar Wanita Bintang memandang Wang Xian, hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Yang keempat, setelah lebih dari 10 jam, Wang Xian menjinakkan hewan peliharaan perang di depannya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sudah lebih dari 10 jam sejak dia tiba di Lorman Desolate Beast Park, tetapi Wang Xian telah menjinakkan 4 hewan peliharaan perang Dewa Raja yang abadi. Jika Grandmaster penjinak binatang buas lainnya mengetahui tentang kecepatan yang mengerikan itu, mereka pasti akan menjadi gila. Jika Sekte Harimau Surgawi dari Heaven Beast Corporation tahu bahwa Wang Xian memiliki kemampuan seperti itu, mereka mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk menggali rahasia Beast Taming. Selanjutnya, kita harus masuk lebih dalam. Wang Xian melihat peta dan berkata kepada Di Xingnu. Terserah kamu. Di Xingnu berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. Ayo pergi. Wang Xian dengan cepat bolak-balik melalui Luolman Desolate Beast Park. Dengan pohon leluhur, dia bolak-balik melewati hutan. Itu memberi Wang Xian perasaan seperti ikan yang berenang di laut. Kali ini, setelah terbang selama beberapa jam, Wang Xian melihat sarang burung yang sangat besar dari jauh. Iya, itu adalah sarang burung besar yang dibangun oleh binatang buas dan burung. Ada banyak burung di seluruh sarang. Ada hewan peliharaan pertempuran level Raja Abadi level 2 di sini. Pergi dan pancing keluar. Wang Xian melihat sekeliling dan merasakan binatang buas tingkat 2 tingkat Raja Abadi di dalam. Dia berkata kepada Di Xingnu. Binatang buas di depan ini adalah makhluk berkelompok. Jika aku pergi dan memancingnya keluar, itu pasti akan membuat bawahannya menyerang. Kaisar Star Lady melihat ke depan dan wajahnya perlahan menjadi gelap. Tidak apa-apa, binatang buas yang tidak setingkat Raja Abadi itu tidak akan bisa menyerangmu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, aku akan menunggumu di sini. Bajingan. Kaisar Star Lady mengutuk dengan suara rendah dan bersiap untuk terbang ke depan. Dia sudah bisa membayangkan konsekuensi yang akan terjadi. Dia akan ditangkap dan diserang oleh burung yang tak terhitung jumlahnya dan bulu di kepalanya akan berkibar. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan pada jenis kelamin yang lebih adil. Wang Xian memperhatikannya terbang ke depan dan menunggu dengan tenang dengan senyum di wajahnya. Lansia, Tuan Muda, ini adalah sarang burung vermilion binatang buas yang sunyi. Ada jutaan burung vermilion yang tinggal di sini. Yang terkuat telah mencapai Raja Abadi tingkat 2, dan ada cukup banyak dewa-dewa yang kekal. Dan pada saat ini, di sisi lain sarang burung vermilion, lebih dari selusin orang terbang.
Tidak buruk, tidak buruk. Ini jenis binatang buas yang sunyi. Seorang pemuda memandangi binatang buas yang terbang ke depan dan tersenyum. Jika tuan muda ini ingin menangkap beberapa, itu sangat sederhana. Ketika saatnya tiba, kamu dapat menemukan penjinak binatang buas untuk membantu menjinakkan mereka. Pria parubaya yang berbicara di awal berkata sambil tersenyum. Sumber daya di sini sangat kaya, dan tidak terlalu berbahaya. Pria tua yang berdiri di tengah sekelompok pria muda dengan kipas lipat di tangannya melihat sekeliling dan berkata, "Senior, ini adalah ancaman besar bagimu dan aliansi darah besi. Jika kamu bersedia membantu kami, mari kita bicarakan ini di masa depan." Saat pria parubaya itu berbicara, pria tua dengan kipas lipat itu memotongnya. Ketika pria parubaya mendengar ini, senyum pahit muncul di wajahnya. Ga. Pada saat ini, suara yang menusuk telinga tiba-tiba datang dari depan. Suara itu mengguncang langit. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah dan dia langsung melihat ke depan. Ini adalah Raja Burung Vermilion. Tampaknya telah diwaspadai. Ketika dia melihat ke atas, pupilnya sedikit mengerut. Oh, ada sosok manusia di dalamnya. Penatua di sampingnya mengangkat alisnya dan segera melihat ke atas. Seekor binatang buas tingkat 2 dewa yang tidak mati melayang ke langit, auranya sangat menakutkan. Di depan Kaisar Burung Vermilion, sesosok seperti perahu kecil di bawah gelombang besar, mengambang di depannya. Yang aneh adalah meski menghadapi begitu banyak serangan mengerikan, sosok itu tidak terbunuh. Oh, sekelompok pemuda menoleh, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun sosok itu tidak melarikan diri dari mereka, jaraknya semakin dekat. Aneh sekali, sosok itu benar-benar bisa berkedip. Apakah dia punya harta karun padanya? Seorang pemuda mengeluarkan cermin dan meletakkannya di depannya, melihatnya, wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia berkata. Seharusnya ada harta karun yang benar-benar bisa menghindari serangan binatang buas tingkat 2 yang abadi. Harta karun ini luar biasa. Orang tua yang memegang kipas memiliki kilatan di matanya. Ga. Pada saat itu, Kaisar Burung Vermilion mengeluarkan suara mendesak, suara itu menutupi sarang burung besar. Ga. Saat berikutnya, burung Vermilion yang tak terhitung jumlahnya menyerang siluet itu. Mereka bisa melihat bahwa sosok itu dikelilingi oleh burung Vermilion yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti serangga, diserang dan diserang. Sungguh pertahanan yang kuat, harta yang aneh. Setelah sekian lama, lelaki tua dengan kipas lipat itu berkata dengan wajah penuh keheranan. Sosok di depan mereka telah diserang oleh burung Vermilion yang tak terhitung jumlahnya selama lebih dari 10 menit tanpa cedera. Dia masih melarikan diri. Jelas, harta karun padanya sangat kuat. Sepertinya perempuan. Saat mereka semakin dekat, seorang pemuda berkata dengan heran. Kakek buyut, haruskah kita menyelamatkan wanita itu? Pria muda yang melihat melalui cermin berkata kepada pria tua itu. Pria tua dengan kipas lipat itu sedikit ragu. Kita bisa membentuk hubungan yang baik. Dia sedikit mengangguk, ayo pergi dan lihat. Saat tetua berbicara, dia melambaikan tangannya dan membawa mereka ke depan. Oh, sebenarnya ada seseorang di sini. Ini terlalu memalukan. Pada saat ini, Kaisar Wanita Bintang, yang diselimuti bulu burung, melihat seseorang sedang menatapnya. Ekspresinya sedikit berubah. Dia melambaikan tangannya dan kerudung menutupi wajahnya. Kita hampir sampai pada formasi susunan Gai itu. Sisanya akan diserahkan kepada orang itu. Binatang buas yang sepi ini terlalu menjijikkan. Kaisar Star Lady terbang ke depan dengan ekspresi gelap. Nona, apakah Anda membutuhkan dukungan? Saat lelaki tua itu dan yang lainnya mendekat, seorang pemuda segera berkata. Tidak dibutuhkan. Kaisar Wanita Bintang sedikit terkejut ketika dia mendengar suara itu, tetapi dia segera menjawab dengan dingin. Dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Kita di sini. Pada saat ini, dia melihat ke depan, dan ekspresi gelapnya sedikit mereda. Ini, sekelompok orang yang mendengar kata-kata dari Wanita Bintang Kekaisaran juga sedikit terpana. Namun, pada saat berikutnya, mereka melihat formasi susunan yang sangat besar tiba-tiba muncul beberapa ratus kilometer di depan mereka. Formasi arai baru saja menyelimuti area di depan mereka dan hampir menyelimuti mereka juga. Ini, pria tua dengan kipas lipat itu sedikit terkejut dan mengangkat alisnya sedikit. Wanita tadi sengaja memikat Kaisar Vermilion Bird. Pria parubaya itu mengangkat alisnya, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ini kakek, susunan apa ini? Seorang pemuda bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu, itu harus menjadi susunan yang membatasi binatang buas Raja Dewa yang abadi. Penatua Gong,
apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Pria tua itu bertanya pada pria paruh baya itu. Tidak, Penatua Gong menggelengkan kepalanya, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengannya, aliansi darah besi kami juga tidak memiliki catatan. Haruskah kita masuk dan melihat? Seorang pemuda berkata dengan penuh minat. Itu tidak baik, kita memasuki susunan pihak lain tanpa alasan, itu tabu besar. Penatua Gong segera berkata, apa yang perlu ditakuti, apa yang bisa dilakukan pihak lain terhadap kita? Pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Di area ini, mereka benar-benar tidak takut pada siapapun. Mendengar kata-kata kurang ajar pemuda itu, Tetua Gong sedikit mengernyit. Untuk dapat menembus formasi pihak lain dengan begitu ceroboh, bisa dikatakan sebagai serangan. Jika pihak lain merasa sulit untuk berbicara, pertempuran mungkin terjadi. Namun, ketika dia melihat lelaki tua dengan kipas lipat di sampingnya, ekspresinya berubah, dan dia tetap diam. Orang tua ini juga sedikit penasaran. Mari kita lihat. Orang tua itu merasakan susunan di depannya dan ragu-ragu sebelum menjangkau. Di wilayah ini, mereka benar-benar tidak perlu takut. Meskipun kekuatannya tidak terkalahkan di wilayah ini, level 3 yang abadi masih dianggap tingkat atas. Dan dengan tindakan mereka, dia sangat terkejut, mungkin ada kesempatan. Penatua Gong menghela nafas tak berdaya ketika dia melihat bahwa lelaki tua itu akan bergerak. Dia tidak berani menghentikannya. Retak-retak-retak. Sebuah telapak energi muncul di depan lelaki tua itu. Itu mendarat di lubang hitam yang mengganggu formasi udara dan mengeluarkan suara seperti kaca. Pada saat ini, Wang Xian, yang berada di dalam formasi, sedang menjinakkan Raja Burung Vermilion. Ketika dia merasakan bahwa lubang hitam yang mengganggu formasi udara sedang diserang, dia sedikit mengernyit. Kamu mencari kematian. Merasakan sekelompok orang di luar, mata Wang Xian menjadi dingin. Menyerang formasi yang dia dirikan jelas merupakan provokasi terang-terangan. Ular yang menjulang tinggi, telapak tangannya menekan tubuh Raja Burung Vermilion di bawahnya. Dengan pikiran, monster luar angkasa ular yang menjulang tinggi muncul di samping. Setelah rusak, segera serang. Wang Xian memberinya perintah. Di bawah tekanan kekuatan naga, Raja Burung Vermilion bergetar dan mulai menyerap darah naga. Mereka benar-benar menyerang formasi. Apakah ini sebuah provokasi? Apakah itu sekelompok orang? Tidak jauh dari mereka, wanita bintang kekaisaran juga merasakan bahwa formasi sedang diserang. Dia menoleh dengan bingung. Retakan, retakan, retakan. Di langit, formasi mulai retak perlahan. Sebuah lubang perlahan muncul. Ini akan pecah. Di luar, lelaki tua dengan kipas lipat berkata dengan samar. Desis, desis. Kemudian, begitu dia selesai berbicara, aura yang sangat menakutkan menyerbu ke arah mereka. Oh tidak, wajah Pak Tua berubah drastis, dan dia segera mengangkat kipas lipat di tangannya. Kipas lipat segera menyemburkan api yang mengerikan. Tidak baik, Penatua Gong merasakan aura di dalam, dan wajahnya menjadi pucat. Dia terbang mundur ketakutan. Bang! Namun, pada saat ini, sebuah kepala besar menyerang mereka. Kepala segitiga, yang berukuran ratusan meter, hancur berkeping-keping di depan mereka. Karena mereka terlalu dekat satu sama lain, semua orang ditutupi oleh kepala. Retak, retak, retak. Ketika kepala ular yang menjulang tinggi mendarat di atas api, kipas lipat di tangan lelaki tua itu mulai roboh. Brengsek. Ini menyebabkan dia merasakan gelombang keterkejutan dan kemarahan di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menghindarinya. Begitu dia melakukannya, beberapa keturunan di sisinya akan langsung dimusnahkan. Bang! Tidak. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, dan kipas lipat di tangannya benar-benar hancur. Ini adalah harta yang telah dia habiskan dengan harga mahal untuk mendapatkannya. Pria tua itu meraung liar, melindungi beberapa pemuda di sampingnya saat dia segera terbang mundur. Yang membuatnya merasa lega adalah monster raksasa itu tidak terus menyerang. Ini kenapa ada monster lain di sini? Apa yang terjadi? Sekelompok pemuda memandangi ular yang menjulang tinggi yang merangkak keluar dari formasi dengan keterkejutan dan kemarahan di wajah mereka. Berdengung. Saat ini, sosok Wang Xian muncul di atas kepala ular yang menjulang tinggi. Dia menatap sekelompok orang di depannya dengan tatapan dingin. Apakah kamu mencari kematian? Wang Xian menatap mereka dengan niat membunuh. Itu salah paham. Ekspresi Penatua Gong berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Dia dengan cepat berkata kepada Wang Xian. Bukankah formasi yang dibentuk oleh serangan mencari kematian? Wang Xian meliriknya dan mengunci pria tua itu.
Raja Abadi tingkat 3. Orang tua itu memandangi binatang buas di bawah Wang Xian dan kemudian menatap Wang Xian. Sedikit ketakutan melintas di matanya. Terutama binatang raksasa yang menakutkan di bawahnya. Itu membuatnya merasakan ancaman. Kami dari dinasti Abadi Matahari yang terik. Beraninya kau menyerang kami. Di belakang mereka, seorang pemuda melihat Wang Xian bergerak dan meraung dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan. Berdengung. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata pemuda itu, tidak ada keraguan di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan hukum pemusnahan menyerang mereka secara langsung. Pada saat yang sama, tubuh raksasa dari ular yang menjulang tinggi menyerang mereka sekali lagi. Ketika pemuda itu melihat Wang Xian melancarkan serangan secara langsung, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia dengan cepat bersembunyi di belakang orang tua itu. Saudaraku, ini salah kita kali ini. Tolong beri muka aliansi darah besi. Penatua Gong, yang berada di belakang, memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Ketika lelaki tua itu melihat serangan Wang Xian, ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat memimpin sekelompok pemuda ke samping untuk bersembunyi. Kami tidak punya niat buruk. Pada saat ini, lelaki tua itu juga berbicara dengan ekspresi malu. Enyahlah. Wang Xian meneriaki mereka dengan dingin. Pergi. Ketika lelaki tua itu melihat tatapan membunuh Wang Xian, wajahnya menjadi gelap. Dengan geraman rendah, dia segera pergi. Sekelompok pemuda mengikuti di belakang dengan ekspresi sangat malu. Kekuatan orang ini tampaknya telah meningkat. Pada awalnya, dia tampaknya berada di level 2 Raja Abadi, atau mungkinkah dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Berapa umur orang menyebalkan ini? Terlepas dari aura atau perilakunya, dia sepertinya tidak terlalu tua. Di posisi bawah, Di Xingnu menatap sosok Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan keraguan di matanya. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Wang Xian memandangi sekelompok orang yang telah pergi dan berkata dengan dingin. Jika lelaki tua itu bukan Raja Abadi tingkat 3, dia pasti akan terluka parah oleh serangan ular yang menjulang tinggi. Menyerang formasinya tanpa alasan adalah arogansi atau mendekati kematian. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya adalah karena pihak lain tidak lemah. Ayo pergi, mari kita lanjutkan ke tempat berikutnya. Wang Xian berkata kepada Di Xingnu dan menuju ke tempat berikutnya. Dia tidak mengambil hati insiden kecil ini. Penatua Gong, siapa mereka? Pria tua dan beberapa pria muda yang telah meninggalkan lokasi sebelumnya bertanya pada Penatua Gong dengan wajah muram. Junior ini benar-benar tidak tahu bahwa aliansi darah besi kita jarang pergi ke planet lain. Penatua Gong menggelengkan kepalanya dengan getir. Weng weng weng. Saat dia selesai berbicara, alat komunikasi di tubuhnya bergetar. Melihat informasi di dalamnya, ekspresinya sedikit berubah. Senior, aliansi darah besi kita telah menemukan gerakan binatang buas yang kuat di kedalaman Lorman Desolate Beast Park. Aku harus bergegas. Penatua Gong segera berkata. Iya, pria tua itu mengangguk dengan ekspresi gelap. Penatua Gong membungkuk meminta maaf dan segera pergi. Kakek, binatang buas apa yang dimiliki binatang buas besar itu? Ketika kami melaporkan nama dinasti Dewa Matahari Terang, dia benar-benar berani menyerang. Seorang pemuda memikirkan serangan itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Lupakan, orang tua itu melihat senjata yang patah di tangannya dan mengepalkan tinjunya. Prajurit level 3 yang abadi dengan hewan peliharaan pertempuran level 3 yang abadi, dengan kekuatan seperti itu, terlalu sulit untuk membunuhnya. Mungkinkah mereka mengirim prajurit dinasti matahari untuk membunuhnya? Apakah itu mungkin? Yang ke-15. Di Lorman Desolate Beast Park, Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan binatang buas Raja Abadi level 2 ke dalam sarang induknya. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Hari ini adalah hari ke-20 sejak dia datang ke Lorman Desolate Beast Park. Itu jauh lebih lambat daripada saat dia pertama kali menjinakkan binatang buas. Alasan utamanya adalah semakin dalam dia pergi, semakin rumit jadinya. Keakuratan informasinya lebih rendah. Banyak tempat tidak memiliki aktivitas binatang buas Raja Dewa yang abadi. Mungkin saja binatang buas telah kembali ke negara Dewa abadi mereka sendiri untuk berlatih, atau mereka mungkin telah memasuki tempat lain. Hanya dalam 20 hari, dia telah menjinakkan 15 Warped God King yang abadi, 3 di antaranya berada di level 2, itu sudah sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Star Lady mau tidak mau mendecakkan lidahnya. Keuntungannya untuk hari itu setara dengan dia mengadakan konser. Ayo makan sesuatu untuk memuaskan keinginanku. Wang Xian terbang ke cabang dan menyiapkan meja dengan ekspresi puas.
Dia mengeluarkan sepotong daging binatang buas tingkat Raja Abadi. Menuangkan secangkir teh sangat menyegarkan. Dia menunjuk ke Kaisar Star Lady dan berkata sambil tersenyum. Bibi Ying. Kaisar wanita bintang ragu sejenak sebelum meneriaki wanita yang mengikuti di belakang mereka. Wanita itu berada beberapa juta kilometer jauhnya dari mereka. Ini adalah permintaan Wang Xian untuk mencegah Raja Abadi atau binatang buas dari peringatan. Selama beberapa hari terakhir, sikap Nyonya Bintang Kekaisaran terhadap Wang Xian telah membaik. Tidak ada jalan lain. Itu hanya permulaan. Masih ada 2 tahun lagi. Tuan Muda Wang. Wanita itu terbang dan menyapa Wang Xian sambil tersenyum. Dia tidak asing seperti sebelumnya. Dia sangat mengagumi Wang Xian. Dia yakin bahwa jika pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran mengetahui tentang kemampuannya, mereka pasti akan segera merekrutnya. Jika mereka gagal merekrutnya, mereka mungkin akan mendapatkan rahasianya dengan segala cara. Kecepatan penjinakannya benar-benar menantang surga. Jika bukan karena pengendalian diri yang baik dari wanita itu dan fakta bahwa Wang Xian telah membantunya untuk menjinakkan binatang buas ular yang menjulang tinggi, dia tidak ingin menculik Wang Xian dan memaksanya untuk mengungkapkan rahasia penjinakannya. Makan sesuatu dan istirahat sebentar. Wang Xian tersenyum pada wanita itu dan menuangkan secangkir teh untuknya. Terima kasih, Tuan Muda Wang. Wanita itu mengangguk dan duduk di samping. Mengaum. Namun, sebelum Wang Xian dan yang lainnya bisa beristirahat lama, raungan tiba-tiba datang dari kedalaman Luoman. Yang pertama bereaksi adalah Bibi Ying. Dia segera terbang ke langit dan melihat ke kedalaman. Ada beberapa gerakan aneh di antara binatang buas di Taman Binatang Sunyi. Sejumlah besar binatang buas dari kedalaman terbang ke arah ini. Mata wanita itu berbinar saat dia berkata, "Oh." Wang Xian juga melihat ke kedalaman. "KKK." Suara yang terdengar seperti angin yang meniup dedaunan bisa terdengar. Wang Xian melihat binatang buas jenis tumbuhan besar yang berukuran puluhan ribu meter bergegas menuju ke arah ini. Di belakangnya, setidaknya ada jutaan binatang buas serupa. Immortal King Level 2 Desolate Beast, tipe kayu Plant Type Desolate Beast. Apa yang dilakukannya? Wang Xian bertanya dengan wajah penuh kejutan. Lihat ke arah lain. Wanita itu menunjuk ke sisi kiri dan kanan. Pemimpinnya tetaplah Raja Abadi Binatang Buas yang sunyi. Rasnya sendiri mengikuti di belakang dan terbang keluar. Ini otak mengatakan bahwa perluasan Taman Binatang Terpencil Lorman disebabkan oleh peningkatan kekuatan binatang buas di Taman Binatang Terpencil. Saat binatang buas menerobos ke alam Kaisar Abadi, itu pasti akan menempati wilayah yang sangat luas. Seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak binatang buas Kaisar Abadi. Lorman harus berkembang. Jika kecepatan ekspansi monster Desolate Lorman melambat atau dihentikan, itu akan menyebabkan monster Desolate Kaisar Abadi bertarung untuk wilayah mereka. Untuk mencegah situasi seperti itu, monster Desolate Kaisar Abadi akan bekerja sama dan meluncurkan Beastide. The Beastide adalah agar Lorman Desolate Beast berkembang lebih cepat. Itu juga untuk melenyapkan beberapa Raja Abadi Desolate Beast. Wang Xian bergumam, seharusnya kurang lebih sama. Binatang buas yang kuat biasanya tidak bertarung. Kadang-kadang, mereka harus berjuang untuk meluncurkan gelombang binatang buas atau berkembang dengan gila-gilaan. Wanita itu sedikit menganggukkan kepalanya. Bibi Ying, tolong tinggalkan tempat ini. Saya ingin membuat formasi susunan di sini. Wang Xian menjilat lidahnya. Dia tidak peduli mengapa binatang sepi berada dalam situasi seperti itu. Namun, binatang buas Raja Abadi terbang ke arahnya. Itu hanya menunggunya. Selama dia membuat formasi susunan, kelompok binatang buas bisa masuk dan dengan mudah menjinakkannya. Baiklah. Bibi Ying mengangguk dan segera mundur. Nyonya Bintang, aku tidak membutuhkanmu kali ini. Kamu bisa menonton dari samping. Wang Xian berkata kepada Di Xingnu. Dia lebih lemah dan tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Di Xingnu mengerutkan bibirnya dan bersembunyi di celah angkasa. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa dan segera mulai mengatur formasi. Itu di sini. Dalam waktu kurang dari 3 menit, aura biadab menyerang Wang Xian. Menghadapi aura menakutkan ini, dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Aku harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Wang Xian mengunci binatang buas tipe tanaman Raja Abadi dan bergumam. Kelompok binatang buas yang tak berujung terbang dengan cara yang perkasa. Mereka tidak mengira akan ada orang di sini yang menyergap mereka. Di sini, formasi, bangkit. Wang Xian menggeram rendah dan formasi yang mengganggu lubang hitam segera bangkit. Kali ini, area yang dicakup oleh formasi yang dia dirikan tidak terlalu besar. Itu hanya sekitar 1000 km atau lebih.
Itu terjadi begitu saja untuk menutupi binatang buas Raja Abadi yang sunyi di dalam. Mendesis, mendesis, mendesis. Snake Space Beast yang menjulang tinggi dirilis. Wang Xian segera melepaskan kekuatan Raja Abadi level 3. Peng! Tekanan yang mengerikan menyebabkan binatang buas tipe tanaman Raja Abadi tingkat 2 untuk mengungkapkan ekspresi kaget dan marah. Segera berbalik dan ingin melarikan diri. Peng! Peng! Namun, pada saat berikutnya, cakar naga Wang Xian mencengkeram kepalanya. Tubuh ular yang menjulang tinggi melilit punggungnya. Menyerah. Tubuh Wang Xian bergetar dan aura milik pohon leluhur segera keluar. Bam! 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 Cabang-cabang di tubuhnya memukul dan dia langsung menyerah. Wang Xian tersenyum dan meneteskan setetes darah naga ilahi. Berdengung. Seluruh proses tidak memakan waktu lebih dari 1 menit. Ini, bahkan setelah menyaksikan kecepatan penjinakan binatang buas Wang Xian, nyonya bintang kekaisaran masih terpana kali ini. Kecepatan ini terlalu menakutkan. Jangan terlalu memujaku. Aku sudah punya istri. Wang Xian melirik nyonya bintang permaisuri dan menggodanya dengan suasana hati yang baik. Enyahlah. Namun, wajah permaisuri wanita bintang memerah saat dia meraung. Hehe, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan segera menonaktifkan formasi. Ketika sekelompok binatang buas tipe tanaman melihat raja mereka menghilang, mereka mulai panik. Auman mengaum-mengaum. Namun, pada saat ini, raungan datang dari belakang. Sekelompok binatang buas terus terbang ke depan. Raungan ini. Wang Xian sedikit terkejut saat dia melihat ke arah tengah kanan. Itu harus menjadi raja tingkat 4 yang abadi. Matanya mengungkapkan sedikit shock. Seekor monster mengerikan Immortal King level 4. Dengan keberadaan seperti itu, siapa yang bisa bertahan di area ini? Terlepas dari hal lain, baik itu Bistide atau kerusuhan binatang buas, kelompok binatang buas yang sunyi ini tidak dapat dianggap sebagai sebuah kelompok. Aku hanya perlu mengambil kesempatan ini untuk menangkap lebih banyak binatang buas tingkat Raja Abadi. Wang Xian mengalihkan pandangannya dari hewan peliharaan pertempuran tingkat Raja Abadi level 4. Dia bersembunyi di kehampaan dan mengamati sekelilingnya. Masih ada lagi di belakang kita. Kita harus terus menyiapkan formasi. Wang Xian melihat lebih jauh ke belakang. Di belakang binatang mengerikan jenis tumbuhan ini, ada spesies binatang terbang. Pemimpinnya adalah binatang mengerikan tingkat Raja Abadi tingkat 1. Ini semua adalah binatang buas yang mengerikan. Jika saya mengatur formasi sendiri, saya akan dikelilingi oleh binatang buas yang mengerikan ini. Namun, mudah untuk dipecahkan. Wang Xian punya pikiran. Binatang mengerikan tipe tanaman tingkat raja tingkat 2 abadi yang baru saja dijinakkan mengguncang auranya. Semua binatang buas dalam radius 1000 km segera mengambil jalan memutar. Wang Xian tersenyum dan mulai mengatur formasi. Setelah formasi diatur, Wang Xian terus menunggu kedatangan monster mengerikan di belakangnya. Segera, lebih dari 10 menit kemudian, sekelompok binatang terbang. Wang Xian memandangi pemimpin binatang terbang itu dan sedikit menyipitkan matanya. Dia bersembunyi di bawah pohon dan menunggu. Berdengung. Kali ini, semuanya berjalan lancar. Saat Flying Beast terbang, formasi segera diaktifkan. Kali ini, tidak butuh waktu lama untuk menjinakkannya. CHIRP. Namun, kali ini, setelah Flying Beast King menghilang, seluruh ras Flying Beast benar-benar kacau. Auman mengaum. Di sebelah kanan, raungan megah terdengar. Binatang buas besar setinggi 5000 meter terbang di atas. Tidak bagus, binatang buas itu terbang di atas. Menghindar. Wang Xian tidak ragu dan segera kabur ke kejauhan. Berapa banyak kelompok binatang buas yang ada? Seharusnya ada setidaknya lusinan binatang buas raja yang abadi, kan? Wang Xian menjaga jarak dari binatang buas King level 4 yang abadi saat dia mengamati sekelilingnya. Wajahnya dipenuhi keheranan saat dia berseru. Lusinan binatang buas Raja Abadi memimpin kelompok mereka. Semua keluarga binatang buas memiliki total lebih dari 1 miliar. Di antara miliaran ini, kekuatan binatang buas bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan laut bawah tanah. Selain itu, hanya ini yang bisa dilihat Wang Xian. Di belakangnya, ada ras binatang buas yang tidak bisa dia lihat. Wang Xian bahkan meragukan jika ada lebih dari 100 binatang buas tingkat Raja Abadi. Jika ada lebih dari 100 dari mereka, ditambah dengan binatang buas tingkat Raja Abadi tingkat 4, faksi mana yang akan mampu menahan mereka? Saya seharusnya memancing di perairan yang bermasalah dan menjinakkan lebih banyak hewan peliharaan perang. Wang Xian berpikir sendiri dan segera terbang ke depan.
Kecepatan gerombolan binatang buas tidak terlalu cepat karena itu adalah seluruh ras. Kecepatan Immortal King level Desolate Beast hampir sama dengan kecepatan dewa-dewa abadi. Wang Xian dengan cepat terbang ke depan dan mulai mengatur formasi untuk menunggu kesempatan. Tak perlu dikatakan, tindakannya sangat efektif. Hanya dalam 1 jam, Wang Xian telah menjinakkan 3 lagi. Dari saat dia tiba di sini, dia telah menjinakkan 20 hewan peliharaan pertempuran tingkat raja yang abadi. Melaporkan kepada pemimpin aliansi, sejumlah besar binatang buas tingkat raja abadi memimpin ras mereka ke arah kita. Menurut deteksi saat ini, sudah ada 50 binatang buas tingkat raja abadi. Pada saat ini, di tepi taman binatang buas Luo Ermen Desolate, senjata pertempuran dinding baja diatur sejauh 1000 km. Di atas senjata pertempuran dinding baja, ada lebih dari 10 miliar orang. Seseorang tidak dapat melihat akhirnya, seluruh garis pertempuran panjangnya lebih dari 1 miliar km. Di tengah, seorang lelaki tua melapor kepada lelaki tua berjanggut putih yang mengenakan pakaian merah darah. 50. Pria tua berjanggut putih itu adalah pemimpin aliansi darah besi. Dia sedikit mengepalkan tinjunya, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Berapa banyak kaisar abadi tingkat 4 binatang buas yang ada di sana? Pemimpin Iron Blood Alliance bertanya dengan lembut. Pemimpin, sejauh ini kami hanya menemukan 2. Pria tua itu menjawab dengan lembut. Kami telah menolak ekspansi liar dari Taman Binatang Buas Luo Ermen selama lebih dari 1 juta tahun, sepertinya kami telah membuat marah banyak binatang buas yang kuat, namun aliansi darah besi kami tidak semudah itu untuk diganggu. Pergi dan beritahu ketiga senior. Kali ini, kita akan memberitahu Lorman Desolate Beast Park betapa kuatnya aliansi darah besi kita. Pemimpin Iron Blood Alliance meraung dengan suara rendah. Ya, tetua itu segera mengangguk, wajahnya dipenuhi darah dan semangat juang. Tubuhnya bergerak dan dia langsung menghilang. Semua orang mengira bahwa di wilayah ini, dinasti Dewa Pagar Timur adalah faksi terkuat, satu-satunya faksi kelas 3. Tapi di mata aliansi darah besi, dinasti perbatasan timur tidak lebih dari itu. Dunia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari aliansi darah besi karena mereka menghadapi ancaman Taman Binatang Desolate Lorman yang menakutkan. Pakar mereka jarang pergi ke planet lain. Setelah ratusan ribu tahun pertempuran dan akumulasi, kekuatan mereka telah lama melampaui imajinasi semua orang. Kali ini, Iron Blood Alliance ingin benar-benar menampilkan kekuatan mereka. Aku tidak pernah menyangka kita akan menghadapi gelombang binatang buas kali ini. Tidak jauh dari sana, seorang penatua dan beberapa pemuda melihat ke depan dan sedikit mengangkat alis mereka. Kakek, aliansi darah besi telah memohon kepada kami berkali-kali untuk membantu mereka melawan Taman Binatang Buas Lorman yang sunyi. Haruskah kami membantu mereka? Seorang pemuda mentransmisikan suaranya ke yang lebih tua. Hehe, penatua tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun mereka adalah faksi kelas 2, tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan Lorman Desolate Beast Park sepenuhnya. Dan harga untuk membantu mempertahankannya terlalu tinggi. Pihak lain tidak mampu membayar harga seperti itu. Oleh karena itu, kali ini, negosiasi mereka gagal. Jika invasi binatang buas kali ini menyebabkan mereka menderita kerugian besar, aliansi darah besi mungkin membayar harga yang lebih besar untuk mengundang kami membantu. Orang tua itu memikirkan hal ini dan menunjukkan senyuman. Weng weng weng. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba melihat 3 sosok mendarat di tengah. Pemimpin aliansi darah besi membungkuk dengan hormat kepada ketiga sosok itu. Ini adalah kartu truf terakhir aliansi darah besi. 3 prajurit level 4 yang abadi, bahkan dalam kekuatan kelas 3, mereka dianggap rata-rata. Pria tua itu bergumam, The Beastide telah meletus, pertempuran hari ini, dengan aku yang tak terkalahkan, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Raungan datang dari mulut pemimpin aliansi darah besi, mengejutkan dunia. Gelombang binatang ini adalah gelombang binatang terkuat dalam lebih dari 1 juta tahun. Namun, kekuatan aliansi darah besi bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan dengan lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Dengan saya tak terkalahkan, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Semua prajurit mengangkat senjata di tangan mereka dan meraung. Seluruh suara menyebar ke seluruh langit berbintang. Ini adalah sejarah perang antara manusia dan binatang buas. Di langit berbintang yang gemerlap ini, manusia bukanlah satu-satunya karakter utama. Itu sama di benua Tianze dan aliansi darah besi. Oh, apakah binatang buas ini akan menyerang wilayah aliansi darah besi? Apakah mereka akan menyerang ratusan planet? Pada saat ini, Wang Xian, yang berada di Lorman Desolate Beast Park,
sedikit terpana ketika mendengar raungan datang dari tepi. Kita akan mencapai tepi Lorman Desolate Beast Park. Raja binatang buas yang abadi mulai berkumpul. Wang Xian mendengar suara-suara yang datang dari luar. Dia melihat ke depan dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak berlama-lama dan berbalik untuk terbang keluar. Namun, saat gelombang buas meletus di Lorman Desolate Beast Park, sebuah insiden yang mengguncang seluruh planet meletus di East Lake Planet. East Lake Planet, satu-satunya planet komersial di antara 100.000 planet manusia. Itu juga satu-satunya planet dengan keamanan terbaik. Seluruh planet dijaga oleh dinasti keabadian Li Timur, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Namun dalam 2 hari ini, kasus pembunuhan yang sangat mengerikan terjadi. Dalam waktu singkat 2 hari, lebih dari 20.000 orang dibunuh di East Lake Planet. Saat ini terjadi, itu mengguncang seluruh planet. Untuk sesaat, semua orang panik. Peng! Dalam 9 Desolation Manor, sebuah kursi terlempar ke tanah, langsung berubah menjadi debu. Raja Naga itu, pasti Raja Naga itu. Dia benar-benar membunuh semua murid Sekte Harimau Surgawi kita di East Lake Planet. Aku ingin membunuhnya, bunuh dia. Raungan marah datang dari pemimpin Sekte Harimau Langit. Sebagai Dewa King Warrior level 3 yang abadi, untuk bisa membuatnya sangat marah, orang bisa membayangkan beratnya masalah ini. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Kita pasti tidak bisa melepaskan ini, bunuh. Di samping mereka, Ketua Sky Beast Group juga meraung dengan wajah penuh amarah dan niat membunuh. Lebih dari 20 hari telah berlalu. Mereka semua mengira Raja Naga telah menyerah dan tidak berani menjadi musuh mereka. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah tadi malam dan hari ini, semua bawahan mereka di East Lake Planet telah terbunuh. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Di antara mereka, ada banyak ahli di puncak Divine Lord Realm. East Lake Planet memiliki bisnis mereka dan banyak murid mereka. Ada juga keturunan mereka. Dalam waktu singkat lebih dari 10 jam, semuanya telah terbunuh. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Dan para murid dan keturunan yang secara khusus membunuh mereka bisa dibayangkan. Mereka berasal dari War Pet Shop Istana Naga. Meskipun Heavenly Beast Corporation tahu sedikit tentang karakter Raja Naga, mereka sangat marah ketika menerima berita pagi ini. Keturunannya, para murid elit dari Heavenly Beast Corporation, dan ratusan dewa-dewa semuanya terbunuh. Pasti 2 makhluk aneh itu. Semuanya, bukankah kalian akan bergandengan tangan saat ini? Ketua perusahaan binatang surgawi memandangi semua orang di sekitar dengan mata merah dan menggeram dengan suara rendah. Segera masuk ke sarang tokoh hewan peliharaan Istana Naga. Ketua Du, Anda harus tahu di mana sarang Istana Naga. Master Sekte dari Sekte Harimau Surgawi langsung berkata kepada ketua perusahaan binatang surgawi. Aku tahu, tapi aku tidak sepenuhnya percaya diri. Jangan bergerak untuk saat ini. Kita harus membunuh pemimpin toko pet pertempuran Istana Naga, Raja Naga, terlebih dahulu, lalu hancurkan semua bawahannya. Tidak apa-apa jika kita tidak bergerak, tapi begitu kita melakukannya, kita benar-benar tidak bisa membiarkan hewan peliharaan Istana Naga hidup lagi. Ketua grup binatang surgawi menggeram dengan wajah muram, dan gelombang niat membunuh keluar dari tubuhnya. Berapa lama kita harus menunggu jika kita tidak bergerak sekarang? Di samping mereka, lebih dari 10 tetua paruh baya sangat marah. Mereka menekan amarah di tubuh mereka dan meraung. Memikirkan kembali lebih dari 20 hari yang lalu, mereka berpikir bahwa Raja Naga takut pada mereka. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka sebenarnya mencari informasi mereka dan membalas dendam gila-gilaan pada mereka. Berdengung. Tiba-tiba, saat mereka berbicara, sosok tiba-tiba muncul. Siapa ini? Merasakan fluktuasi di luar, sekelompok ahli segera melihat ke atas. Datang dan periksa situasinya. Di luar aula, 5 atau 6 sosok datang tanpa diundang. Mereka semua berpakaian hitam, ketika mereka melihat mereka berenam, ekspresi semua orang di aula berubah. Para pemimpin dinasti Limati Timur, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Ekspresi pemimpin Sekte Harimau Langit berubah saat dia bertanya. Mengapa kamu bertanya meskipun kamu tahu jawabannya? Semua murid dari semua tokoh hewan peliharaan pertempuranmu telah dibunuh. Total lebih dari 20.000 orang, seluruh planet East Lake berguncang. Saat ini banyak orang yang mempertanyakan keamanan planet Danau Timur kita, sebagai planet komersial, dengan insiden besar yang terjadi, kita tentu harus menyelidikinya. Pemimpin penegak berjalan lurus, mengabaikan semua orang yang duduk di tengah. Bicaralah, bagaimana situasi sebenarnya? Isli Unding memandang semua orang dan bertanya dengan dingin. Semua orang saling memandang dengan ekspresi tidak pasti.
Semua orang dari dinasti abadi Li Timur memiliki peluang besar, saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk terlibat. Ketua grup binatang buas mengertakkan gigi dan tiba-tiba berkata. Orang-orang lainnya tercengang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Setelah itu, mereka terdiam. Pet pertempuran Istana Naga itu mampu membunuh lebih dari 20.000 murid mereka dalam waktu 10 jam, bisa dibayangkan kekuatannya. Mungkin, untuk memiliki kepercayaan penuh dalam menekannya, sudah waktunya untuk bergabung dengan eksistensi yang lebih kuat. Wang Xian tidak tahu apa yang terjadi di East Lake Planet. Wang Xian tidak khawatir dengan situasi di sana. Ao Yao dan yang lainnya akan menanganinya dengan sangat baik. Ketika dia terbang keluar dari Lorman Desolate Beast Park, dia segera melihat banyak orang berdiri di tembok kota baja di depannya. Situasi ini sangat mirip dengan benua Tianze saat itu. Wang Xian sedikit terpana saat melihat pemandangan ini. Dia memikirkan benua Tianze saat itu. Saat itu, seluruh umat manusia di benua Tianze berperang melawan monster laut. Itu adalah pertempuran hidup dan mati. Untuk melindungi tanah air mereka. Itu masih sama di sini. Namun, bisakah mereka mempertahankannya? Kita harus tahu bahwa tidak kurang dari 50 binatang buas tingkat Raja Abadi yang menyerang. Aliansi Darah Besi lebih lemah dari Kekaisaran Abadi Li Timur. Bahkan Kerajaan Abadi Li Timur mungkin tidak bisa bertahan. Mereka bisa. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Melihat para prajurit di sana, dia merasa sedikit bersimpati. Tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati dalam pertempuran ini. Bibi Ying, Beast tidak akan menyerang. Orang-orang di sini terlalu menyedihkan. Bantu mereka nanti. Nona, sama sekali tidak. Begitu saya bergerak, orang lain akan tahu bahwa kita ada di sini. Mereka akan menyelidiki situasinya di sini. Bibi Ying, jadi bagaimana jika mereka sedang menyelidiki aku? Cukup, Nona, aku orang yang egois. Aku tidak akan bergerak dan aku tidak akan membiarkanmu. Jangan memerintahku. Terlalu banyak manusia yang mati setiap hari di dunia yang lebih besar. Bahkan ada manusia planet dihancurkan setiap hari. Kita tidak bisa menyelamatkan begitu banyak. Selama kamu aman, itu sudah cukup. Pada saat ini, percakapan antara Imperial Star Lady dan Bibi Ying datang dari belakang. Percakapan berakhir dengan sangat cepat. Wang Xian berbalik dan melirik prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke samping. Dia tidak pergi. Dia ingin melihat apakah aliansi darah besi memiliki kemampuan untuk menahan serangan dari Bistide. Jika itu adalah perang sepihak, dia akan segera pergi karena kemampuannya terbatas. Seperti yang dikatakan Bibi Ying, di dunia yang luas ini, manusia bukanlah penguasa dunia ini. Puluhan juta orang meninggal setiap saat. Tanpa kekuatan absolut, dia tidak bisa menyelamatkan terlalu banyak orang. 2460